Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Di episode kali ini kita membahas ringkas ya terkait dengan MTO atau Mandatory Tender Offer saham SGRO. Nah, di sini saya disclaimer ya bahwa pembahasan kita kali ini akan berdasarkan historis dari beberapa MTO yang pernah terjadi dan juga beberapa kejadian ya setelah MTO itu, apakah sahamnya naik, apa sahamnya turun, kita akan bahas atau kita bahas secara historical. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan lanjut aja ke next slide ya. Nah, jadi SGRO sendiri ini adalah perusahaan sawit ya, dimiliki oleh grupnya Sampurna. Nah, si SGRO sendiri ini di tahun kemarin ini diakuisisi oleh perusahaan yang berasal dari Korea ya, ini POSCO International. Jadi si SGRO diakuisisi oleh POSCO International. Kalau misalkan kita lihat detail dari beritanya sendiri, ini dia diakuisisi lewat anak usahanya POSCO ya. Jadi POSCO ini mengakuisisi lewat PT Akpa Pty Ltd ya, di mana dia ini diakuisisi sebesar 65,7% sahamnya oleh PT Akpa. Dan POSCO sendiri ini adalah perusahaan yang berasal dari Korea Selatan ya, di mana dia ini adalah perusahaan yang udah cukup lama ya, bisa dibilang ini perusahaan yang dimiliki oleh konglo dari Korea gitu, di mana perusahaannya juga ini memiliki spesialisasi di bidang energi ya, seperti gas alam, LNG, terus energi surya, hidrogen, dan lain-lain ya. Cuman di sisi lain dia ini cukup terkenal juga di bidang baja ya, di bidang baja dan juga bahan baterai. Dan si POSCO sendiri dia ini mengakuisisi perusahaan SGRO ya, salah satunya tujuannya adalah untuk diversifikasi bisnis. Jadi dia pengen punya perusahaan sawit gitu ya. Jadi dia mengakuisisi SGRO dari Sampurna Group. Nah, si SGRO sendiri karena dia sudah selesai melakukan akuisisi ya, nah dia ini wajib melakukan yang namanya tender offer ya. Jadi tender offer itu wajib dilakukan setelah perusahaan diakuisisi. Apalagi diakuisisinya di atas 40%. Tadi kan diakuisisinya kan 65% ya. Jadi si POSCO ini wajib melakukan tender offer, teman-teman. Nah, untuk tender offer-nya sendiri, di sini kita bisa lihat si POSCO sendiri akan melakukan tender offer itu di harga 7.903, di mana persentase saham yang akan di tender offer itu adalah 34,27%, di mana tender offer-nya ini sudah berjalan dan akan berakhir di 19 Februari tahun 2026, artinya di minggu depan. Dan kita lihat juga pergerakan sahamnya sendiri, saham SGRO ya. SGRO ini dalam beberapa bulan terakhir ya, memang dia harganya akan tetap di bawah harga mandatory tender offer-nya. Kenapa begitu? Karena dari pengendali barunya seharusnya mereka ingin investornya ini akan menebus atau akan mengikuti tender offer-nya. Dan kita bisa lihat juga dari broker summary-nya juga bahwa di sini saham SGRO ada broker liquidity provider ya. Saya bilang broker liquidity provider yang biasanya menyerap saham-saham yang sedang melakukan MTO ya. Ada broker KZ, SA, BBAO, ZP, BQ ini sering muncul ya. Saya lihat ketika muncul saham yang melakukan mandatory tender offer ya, khususnya saham-saham yang MTO-nya kering gitu ya, sampai di atas 90% ya kepemilikan dari pengendali barunya. Dan bisa kita lihat juga untuk penjualnya rata-rata adalah broker-broker investor retail. Ada PD, ada YP, ada XL gitu ya. Jadi mayoritas yang menjual ini adalah broker-broker dari investor retail. Jadi kemungkinan besar untuk MTO-nya SGRO sendiri itu akan dimiliki lebih dari 90% untuk pengendali barunya gitu. Nah, untuk detailnya sendiri kita bisa lihat di sini secara valuasi ya. Si SGRO ini memiliki valuasi secara PI itu 12,2 ya kali. Nah, ini menurut saya lumayan murah gitu ya. Terus secara PBV ini 2,3. Artinya apa? Artinya si SGRO ini diakuisisi di harga lebih dari 2 kali PBV-nya dia gitu ya. Menurut saya agak lumayan mahal, cuman kalau kita lihat dari PI-nya memang
cukup rasional ya, karena kalau misalkan dia diakuisisi oleh 1 kali PBV, berarti PI-nya dia mungkin di kisaran 5-6 gitu. Berarti emang perusahaannya memang sangat bagus ya untuk SGRO sendiri ya. Dan per Januari ini untuk komposisi pemegang saham individualnya ya, itu 4,28%. Dan saya biasanya lihat untuk selain individual, itu mereka biasanya akan mengikuti tender offer ya. Artinya apa? Artinya nanti setelah tender offer, seharusnya pengendali barunya itu akan memegang saham lebih dari 95% gitu ya. Berarti kedepannya si SGRO ini wajib melakukan pelepasan free float ya, karena pasti sahamnya kalau misalkan nggak ngelepas free float ya akan sangat-sangat ngering, dan biasanya bursa akan memberikan waktu sampai 2 tahun ya setahu saya ya, untuk dia bisa memenuhi free float-nya, apalagi free float sekarang kan 15% gitu ya. Dan untuk number of shareholder-nya dia ini udah sangat-sangat sedikit ya, tinggal 3.000 ya. Tinggal 3.000 aja, dan menurut saya setelah MTO ini saya jamin perusahaannya akan sangat kering gitu ya. Dan apakah si Posco atau si SGRO-nya ini akan berpotensi bisa naik gitu ya. Secara valuasi kita bisa track record untuk induknya sendiri ya, si Posco ini PI-nya itu 2,8 gitu ya. Dan si SGRO itu 12 gitu ya. Kalau misalkan dia naik, si SGRO-nya naik sampai ya 2 kali lipat gitu ya, berarti kan PI-nya dia di 24 gitu ya. Masih sangat mungkin gitu ya. Cuman kalau misalkan kita lihat dari segi PBV memang sangat mahal, agak beresiko kalau saya ngomong gitu. Nah, di sini ada beberapa track record saham yang melakukan MTO ya. Nah, ini ada link, kita bisa lihat ada broker-broker liquidity provider seperti SAKZ ya, yang tadi muncul juga di SGRO. Nah, ini dia setelah MTO turun. Jadi tidak semua MTO itu bisa naik gitu ya. Nah, SUPR, ada SA juga, ada SA, ada BEKI. Setelah MTO sahamnya naik sampai 356%. Ada SMDM, nah, ini ada YB, SABB gitu ya. Muncul lagi. Setelah MTO-nya selesai, dia naik sampai 528%. Ada Bank Permata juga, setelah MTO dia naik 183%. Ada Data, setelah MTO dia naik 180%. Ada TB, setelah MTO dia tuh naik ya, 225%. Ada ANJT juga, setelah MTO dia naik sampai 50%. Nah, ini kita bisa lihat liquidity provider-nya dia pakai SAYB ya. SAYB, terus link juga ya, setelah MTU dia turun, SMMT setelah MTU dia turun. Nah, mungkin itu aja dari saya terkait dengan pembahasan ringkas ya saham SGRO. Buat teman-teman yang tertarik menjadi klien atau tertarik untuk menjadi nasabah One Stock Research, bisa hubungi aja di 0811 888 4657. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video.